Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini kita lanjut ya tentang pembahasan utul atau UM/UGM ya. Nah, dalam hal ini kita akan diskusi tentang energi kinetik gas ya. Nah, di sini langsung aja soalnya pernyataan yang tepat untuk suatu campuran gas hidrogen, oksigen, nitrogen, dan CO2 pada ruang tertutup pada suhu tertentu, maksudnya tentu aja suhunya sama ya karena campuran, dimana diketahui di sini air CO2 44, N2 28, O2 32 dan H2 itu 2 ya, sama N itu kadang-kadang hampir sama ya tulisannya di sini ya. Misalnya di sini ini H2 ya. Oke. Nah, sini pilihannya energi kinetik ini 2, CO2 paling besar, H2 paling kecil. Ini maksudnya kecepatan ya. Kecepatan sini ada tandanya rata-rata ya. Tidak satupun karena pada suhu yang sama energi kinetik dan P molekul adalah sama. Oke. Kita langsung aja ya. Di sini energi kinetik itu banyak hafalan dan keluar terus setiap tahun ya, di samping termodinamika ini keluar terus. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, kita selesaikan secara perlahan-lahan ya. Ini mudah, cepat, tapi kita selesaikan secara perlahan-lahan ya. Energi kinetik gas maksudnya di sini rata-rata itu sama dengan 3/2 tetapan Boltzmann T. Nah, di sini maksudnya di sini bukan total ya, energi kinetik rata-rata ya. Oke, maksudnya rata-rata tuh misalnya ada 3 ya, yang satu energi kinetiknya 5, yang satu 4, satu 6. Nah, maka per satu satuan kalau di rata-rata dari 3 itu adalah 5 gitu maksudnya. Jadi 1 ini per 1 gitu. Jadi nggak usah kita tulis ya. Oke, nah kita mulai dari sini ya, kita nggak usah ngapalin semua, kita turunin ya. Hubungannya apa sih ini? Ya, pernyataan gas ini pada ruang tertutup pada suhu tertentu, apakah energi CO2 paling besar dari campuran ini H2 ataukah kecepatannya di sini atau tidak satu pun karena pada suhu yang sama EK dan P molekul adalah sama, apakah iya kayak begitu ya. Oke, di sini rumusnya ya 3 ini yang sering kita lihat ini untuk monoatomik ya, sedangkan yang benar di sini EK ya, F ya, di situ setengah KT ya. Ya, seperti kita tahu di sini F itu tergantung daripada gasnya ya. Kalau dia monoatomik 3, kalau dia atomik 5, poliatomik lihat dulu ada perhitungannya. Yang jelas lebih daripada diatomik ya. Nah, di sini kita lihat saja ya. Yang poliatomik di antara 1 2 3 4 ini adalah CO2. Berarti ya, energi kinetik rata-ratanya di sini ya. Derajat kebebasannya ini F-nya ini, derajat kebebasannya di sini yang paling tinggi adalah CO2. Otomatis energi kinetiknya adalah yang paling tinggi. Mudah sekali ya. Soal ini kelihatannya mudah ya, tapi ini full konsep. Ya, jadi kita bukan cari di situ, bukan cari sulit atau mudahnya, tapi bagaimana mengetahui konsep bangga. Jadi EK CO2 yang paling besar adalah benar. Kenapa? Biarpun suhunya sama dalam suhu campuran ya, tidak ada energi kinetik, tidak ada berhubungan sama sekali dengan MR ya. Tapi dia derajat kebebasannya jelas CO2 itu adalah poliatomik ya. Maka dia yang paling besar. Betul. Kemudian yang nomor 1 betul ya. 1 betul. Yang kedua, energi kinetik rata-rata H2 yang paling kecil. Apakah iya yang paling kecil? Yang paling kecil itu paling itu 1 loh ya. Kalau kita lihat, tadi sudah kita lihat rumusnya di sini. Ya, untuk yang CO2 tadi ya, energi kinetiknya di sini jelas F itu dia lebih besar daripada 5 ya toh ya. Itu pun kalau suhunya kita anggap dia tidak terlalu tinggi ya. Ini untuk perbandingan. Nah, sekarang yang nomor 2 ini F-nya itu masing-masing itu sama 5 ya. Baik H2, N2 maupun O2 tidak tergantung AR atau MR. Ya, karena dia molekul maka kita katakan MR ya. Karena dia diatomik, yang ini N2, O2 dan H2 di sini, maka dia adalah 5. Berarti
energi kinetik H2 yang paling kecil itu kurang tepat. Ya, yang paling kecil itu ya H2, N2 dan O2. Ya, jadi ada 3 yang paling kecil. Jadi bukan hanya H2. Jadi 2 itu salah. Ya, hati-hati di sini ya. Jadi kelihatannya itu sederhana, cuman butuh ketelitian aja kok ya, memang tidak ada yang sulit. Nah, sekarang apa lagi nih? Kecepatan rata-rata, apa hubungannya? Kecepatan rata-rata, ya, apakah dia hanya tergantung kepada suhu saja? Ya, kita langsung di sini. Bahwa ini kita masukin aja di sini ya. Kita masukin aja bahwa EK ya, karena sudah ketahuan di sini, boleh kita ganti 5 ya. Ya, kita ganti 5. Jadi ini 3 tuh hanya untuk monoatomik ya. Ya, kita ganti 5 kT. Maka masukin aja ya 5/2 kT, karena memang yang kita bandingkan adalah ketiganya di sini. Yang CO2 itu kita tidak bisa menebak, yang jelas lebih dari 5. Maka EK itu sama dengan setengah satu massa partikel ya. Kecepatan rata-rata ya, karena EK itu kan setengah mv kuadrat ya. Kuadrat 5/2 kT. Ya, coret-coret ya, berarti dia P kuadrat itu sama dengan KT MO. Nah, ini massa partikel tidak ada ya. Lalu apa di sini? Nah, di sini menarik ya. Di sini yang ada adalah suhu dan MR ya. Maka kita hubungkan yang ada di sini. Berarti langsung aja, berarti V itu sama dengan akar tetapan Boltzmann T per M0 ya. Kita sudah tahu ya bahwa ada rumus PP nRT, juga ada rumus, jangan lupa, PP nKT ya. N ini molekul tetapan Boltzmann ya. Nah, ini kalau kita coret-coret untuk satu molekul, maka tentu aja K itu sama dengan R per tetapan Avogadro, RNA ya. Maka ini kita ganti aja di sini. Maka V itu sama dengan akar ya, langsung masukin RT Na per MO, masih dalam akar di sini ya, akar RT Na per MO. Lah ini di sini apa di sini? Perhatikan baik-baik ya di sini ya, bahwa MR itu massa relatif ya, relatif itu ya. Itu bukan massa satu partikel ya. Jadi yang CO2 yang 44, 28, O2 enggak, ini untuk perbandingan ya. Lalu massa partikelnya itu apa? Ya. Massa satu partikel dikali Na itu 6,02 dikali 10⁻²3, yaitu 1 mol. Itulah yang dinamakan MR atau AR maksud atom. Berarti ini boleh kita ganti MR ya. Jadi langsung aja ya, nggak usah kita hafalin ya. Itu kita akan ketemu bahwa RT per MR. Berarti ada hubungannya di sini ya. Jadi V itu tidak hanya tergantung kepada suhu, tapi tergantung juga kepada MR ya, massa atom juga ya. Nah, karena suhunya sama, oke, R sama, maka yang kita cari adalah MR-nya. Berarti dia, kita lihat pernyataan tepat untuk campuran VH2 lebih besar N2 lebih besar VO2. Ya, di sini kecepatannya di sini VH2, VN2, VO2. Betul apa enggak ya? Kalau kita lihat di sini ya, MR di sini berbanding terbalik ya di sini. Jadi justru yang paling kecil, jadi V itu kebalikan dari seperakar MR. Dan justru yang paling kecil itu kecepatannya yang paling besar ya. Ya, kita lihat, kita kasih energi yang sama, bola yang kecil itu mentalnya lebih gede itu nalarnya. Berarti ini ketiga ini benar, karena hidrogen itu yang paling kecil. Ya, perbandingannya hanya itu aja ya. Di sini karena CO2 itu memang nanti ada 2 kita tidak ketahui, tapi yang jelas dia lebih besar dan ini tidak kita cantumkan, hanya ketiga. Maka kalau kita bandingkan ketiganya, 3 ini benar. Ya, jadi 1 benar, 2 salah, 3 benar. 4, tidak satu pun, karena pada suhu yang sama EK dan V molekul adalah sama. Apakah iya pada suhu yang sama? Tidak. Ya, jadi suhu yang sama, EK sama, V belum tentu ya. Buktinya ini ya, ini suhunya sama ya. V itu tergantung MR-nya, makin kecil makin gede kecepatan partikel yang ada dalam box itu ya, dalam ruang tertutup. Berarti jawabannya ini adalah 1 dan 3 betul. Oke, kita ada lagi satu soal ya, kita masukin di sini. Itu soal udah selesai di sini. Ya, kita numpang satu soal biar betul-betul mantap di sini ya. Mendorong penghisap agar masuk lebih dalam suatu pipa. Jadi kebanyakan soal itu konsep-konsep ya. Jadi soal itu kebanyakan konsep-konsep sekarang itu.
mendorong penghisap agar masuk lebih dalam pada suatu pompa yang lubangnya ditutup akan terasa lebih sukar. Iya dong. Ya, kalau dia lubangnya tertutup itu dia akan lebih berat ya. Tapi kalau misalnya bocor bannya ya, itu ya kita pompanya lebih ringan, bannya bocor misalnya, tapi kalau bannya nggak bocor tertutup dia lebih berat. Ya apalagi volumenya lebih kecil ya. Nah, dengan pompa yang lubangnya terbuka, hal ini disebabkan oleh jelas kita tahu bahwa P itu adalah kebalikan daripada volume. Jadi kalau jawabannya karena volumenya kecil itu betul. Tapi apakah hanya itu aja? Ya di sini nggak ada, volumenya lebih kecil nggak ada. Ya. Maka kita minta bantuan ke energi kinetik gas, sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya ke energi kinetik gas. Ya. Langsung kita masukin rumusnya dulu. Bahwa kita lagi-lagi minta bantuan bahwa EK itu sama dengan 3/2 kT ya. Di sini langsung kita masukin ya bahwa EK di sini ya 3/2 KT-nya itu kita masukin bahwa PV sama dengan NKT, ini molekul ya. Berarti KT-nya itu sama dengan PV. Kita ganti PV dibagi molekul. P tekanan, V itu volume ya. Ini P, ini volume, ini N. Ya. Nah, kemudian ada hubungannya juga di sini. Apa hubungannya? Bahwa EK tadi sudah kita tulis bahwa sama dengan setengah massa satu partikel V kuadrat sama dengan 3/2. Ini kita nggak mesti 3/2 ya, kita anggap monoatomik gitu aja ya, supaya gampang ya di sini ya. Boleh 3/2 tapi kita anggap 3/2 itu kita anggap monoatomik gitu ya. 3/2 PV/N ya. Kita tahu bahwa di sini kan nggak kemana-mana ya, masanya itu kan tetap sama, banyaknya tuh sama, gasnya itu nggak ada yang bocor, kita anggap di situ. Volumenya di sini tentu aja tadi sudah bilang kan, tekanan besar, volume kecil. Jadi volume pengaruh kan. Jadi P kalau kita berubah sini setengah M0 V kuadrat ya sama dengan 2/3. Sini saya tulis 2/3. Ini jadi 2/3 sini. Kemudian ini N masuk ke sini, ini V ya. Di P di sini kita langsung bisa, nggak usah kita hafalin, bisa ketahuan setengah M0 V kuadrat NV. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini ya, jelas volume kecil P besar ya, tapi di sini nggak ada, bukan cuma volume, apa, kecepatan. Jadi P besar ya itu maksud saya V besar itu P besar ya. Kemudian volume kecil itu P besar, tapi volume kan nggak ada. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Adanya gaya tolak menolak antar molekul, nggak ada. Sifat-sifat gas itu nggak ada, untuk gaya tolak menolak itu nggak ada ya. Ini beberapa sifat-sifat gas mulia itu nggak ada di IKG. Jumlah molekul udara dalam pipa tidak bertambah ya, tetap. Kita dalam pompa itu kan tetap ya, udaranya tidak bertambah ya. Jadi udaranya itu kita anggap tidak ada tambah partikel dalam box gitu ya. Salah. Berkurangnya tekanan udara di luar pompa, gede dong. Karena kita tekan di sini ya, maka karena kita tekan otomatis dia tekanannya di dalam itu juga gede. Nah, laju tumbukan molekul-molekul udara apa ya? Ya, laju tumbukan. Nah, kita lihat sekarang. Ternyata ada hubungan antara P dan P. Ya, berarti kalau laju tumbukannya gede, maka P-nya itu besar. Ya, maka jawaban yang ada di sini adalah D. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah karena di sini ya, laju tumbukan molekul udara dengan penghisap itu bertambah ya. Di P-nya kecil, maka P-nya itu otomatis ya bertambah. Ini sesuai dengan volume ya. Di nalar juga bisa, tapi sesuai dengan apa? Rumus maksud saya. Baik ya, saya rasa cukup ya. Insya Allah tadi 2 soal kita jawab. Silahkan dilihat tadi pembahasannya ya. Ini yang nomor awal ya di sini, ini yang nomor sesudahnya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.